Halo, selamat siang anak-anak. Ya, untuk pertemuan sejarah Indonesia, kita sudah sampai di pertemuan terakhir atau di materi terakhir dari bab ini, ya, dari bab kehidupan manusia praksara di Indonesia. Nah, untuk pertemuan terakhir ini, kita mau bahas tentang hasil budaya masyarakat praaksara di Indonesia. Ya, jadi kalau kita ngomongin tentang peninggalan zaman praaksara, ini para peneliti atau para arkeolog pada saat itu membagi peninggalan zaman praaksara ini menjadi dua, ya, menjadi dua zaman. Jadi ada zaman batu dan juga peninggalan dari zaman logam, gitu. Nah, kita mau lihat dulu yang pertama dari zaman batu, ya. Nah, zaman batu ini dibagi menjadi 4 periode, ya, menjadi 4 periode. Dari yang tertua itu ada Paleolitikum atau zaman batu tua. Lalu setelah masa Paleolitikum ini ada masa Mesolitikum. Dilanjutkan masa Neolitikum dan kemudian Megalitikum. Nah, keempat periode ini punya peninggalan yang berbeda-beda. Kita mau lihat satu-satu, ya. Yang pertama dari zaman batu tua atau Paleolitikum ini. Ya, kita bisa lihat di PPT yang sudah Ibu buat. Zaman batu tua ini berlangsungnya pada kala Pleistosen atau kurang lebih itu selama 600.000 tahun yang lalu, gitu. Nah, kalau kalian lihat di sebelah kanan, itu contoh peninggalan dari zaman batu tua, ya. Bentuknya atau alat-alatnya ini masih sangat kasar, ya, sederhana dan juga kasar karena dari teknik pembuatannya juga masih sederhana, ya. Jadi mereka membuat alat ini dengan membenturkan satu batu dengan batu lainnya. Makanya kenapa dari bentuknya sendiri masih sangat sederhana dan juga kasar, gitu. Nah, di Indonesia sendiri kebudayaan zaman batu tua ini dibagi menjadi dua jenis, ya. Ada kebudayaan Pacitan dan juga kebudayaan Ngandong. Ya, ini karena rata-rata banyaknya ditemukan di Pacitan dan juga Ngandong. Nah, kita next ke zaman batu Madya atau Mesolitikum. Ya, kalau zaman ini berlangsungnya pada zaman atau pada kala Holosen. Kita sudah belajar, ya, kala Pleistosen itu apa, kala Holosen itu apa di PPT sebelum-sebelumnya itu. Nah, kalau kita lihat, ya, berbeda dengan zaman sebelumnya yang alat-alatnya masih sangat sederhana dan juga kasar. Di masa Mesolitikum ini alatnya seperti yang sudah kalian lihat di sebelah kanan, itu sudah mengenal teknik pembuatan, ya. Jadi mereka sudah tahu caranya mengolah batu dan juga tanah liat. Ya, di sini dijelaskan kalau pada zaman ini itu sudah ada manusia-manusia cerdas atau disebut Homo sapiens, ya. Jadi mereka sudah tahu bagaimana teknik untuk mengolah tanah liat untuk dibuat menjadi gerabah, gitu. Setelah itu kita next ke zaman batu muda atau Neolitikum, ya. Nah, ini sudah kalau kita lihat dari gambarnya, ya, peninggalannya ini sudah lebih baik daripada peninggalan di zaman-zaman sebelumnya, ya. Jadi mereka sudah tahu bagaimana teknik menghaluskan, mengasah, bahkan mempoles, ya, supaya mengkilap, gitu. Nah, di kebudayaan ini dibagi menjadi dua kebudayaan. Ada kapak persegi seperti gambar yang bisa kalian lihat di bagian atas, ya, dan juga kapak lonjong, ya, yang di bagian bawah. Next, kita ke Megalitikum, ya, sesuai dengan namanya Megalitikum, berarti mega itu kan besar-besar, ya, nak, ya. Jadi sama seperti peninggalannya juga berupa batu-batu besar, ya. Nah, ini munculnya pada zaman Neolitikum dan berkembang pada zaman logam. Jadi mereka sudah lebih maju daripada zaman-zaman sebelumnya, menghasilkan bangunan monumental. Nah, nanti kita mau lihat contohnya itu apa aja.
banyak ditemukan di Pulau Nias, Sumba, Flores, dan juga Toraja. Kalau kalian tahu salah satu kebudayaan di Nias ya, loncat batu, itu kan mereka menggunakan batu setinggi 1 meter lebih kalau nggak salah. Itu ya, di mana para pemuda pada zaman tersebut diwajibkan untuk bisa melompati batu yang tinggi tersebut. Gitu. Kita mau lihat ya, contoh dari kebudayaan megalitikum. Ada menhir ya. Menhir ini tiang atau tugu ya yang terbuat dari batu tunggal ya. Jadi sebuah batu besar yang berbentuk tiang atau tugu digunakan sebagai sarana pemujaan nenek moyang atau memperingati kepala suku yang meninggal dan juga tempat menampung kedatangan roh. Lalu ada punden berundak ya, bangunan bertingkat sebagai tempat pemujaan. Lalu ada dolmen, meja batu sebagai tempat sesaji, kubu peti batu, peti jenazah yang terpendam dalam tanah, sarkofagus juga sebuah peti jenazah, cuman bedanya dia berbentuk palung atau lesung dan juga punya tutup ya, jadi bentuknya lebih lonjong. Kalau waruga itu sama juga, yaitu peti jenazah, cuman bedanya dia bentuknya kubus ya. Biasanya ini untuk jenazahnya anak yang masih kecil ya, bayi gitu. Lalu ada arca ya, patung-patung yang berbentuk manusia dan juga binatang. Nah, ini sudah Ibu tampilkan untuk gambaran dari menhir ya, batu tunggal yang besar digunakan untuk pemujaan, kemudian berundak juga untuk tempat penyajian ya, dolmen juga. Waruga, sarkofagus, kubur peti batu ini fungsinya sama sebagai peti jenazah gitu, cuman beda bentuknya aja. Nah, sekarang kita masuk ke zaman logam ya. Zaman logam ini lebih kepada mengusung kebudayaan dari Dongsong Vietnam gitu. Jadi asal mula kebudayaan logam, teknik pengolahan logam ini berasal dari Dongsong Vietnam ini gitu. Hasilnya seperti kapak corong, nekara, bejana perunggu, dan juga arca perunggu. Oke, nah di sini yang mau Ibu tugaskan kepada kalian ya, kalian kan sudah Ibu jelaskan tadi tentang kebudayaan dari manusia praaksara ya, baik itu kebudayaan batu dan juga logam gitu. Nah, sekarang di zaman logam ini silakan dicari tahu tentang fungsinya dari kapak corong, nekara, bejana perunggu, dan juga arca perunggu. Ya, tugas kalian hari ini adalah mencari tahu fungsi dari kapak corong, nekara, bejana perunggu, dan juga arca perunggu. Gitu. Ya, silakan disubmit di LMS untuk hasilnya akan Ibu tunggu dan akan Ibu cek. Oke, terima kasih sudah join. Bye-bye.